Di sebuah kota kecil yang ramai pada malam hari, hiduplah seorang penjual nasi goreng bernama Aji. Setiap malam, Aji mendorong gerobaknya ke sudut jalan yang strategis, dekat sebuah taman tempat orang-orang sering berkumpul. Meski sederhana, gerobak Aji selalu bersih dan rapi, dengan wajan besar yang mengkilap dan aroma menggoda nasi goreng yang khas. Aji adalah pria berusia awal 30-an. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana dan memutuskan membuka usaha nasi goreng setelah kehilangan pekerjaannya di sebuah pabrik. Dengan tabungan yang tersisa, ia membeli gerobak dan perlengkapan memasak. Meski awalnya ragu, Aji yakin bahwa dengan usaha keras dan kejujuran, ia bisa mengubah hidupnya. Setiap malam, gerobak nasi goreng Aji menjadi tempat singgah banyak orang. Ada pengendara ojek online, mahasiswa yang begadang, hingga keluarga kecil yang mencari makan malam murah meriah. Dengan senyum ramah, Aji melayani pelanggannya sambil bercanda ringan. Yang membuat nasi goreng Aji istimewa adalah resep rahasia dari ibunya. Ia selalu menambahkan bumbu racikan khusus yang membuat rasanya berbeda dari nasi goreng lainnya. Selain itu, Aji terkenal murah hati. Porsinya selalu melimpah, dan ia tak segan memberi diskon bagi pelanggan yang sedang kesulitan. Namun, perjalanan Aji tidak selalu mulus. Pernah suatu malam, gerobaknya hampir terbakar karena kompor gasnya bocor. Untung saja, seorang pelanggan cepat menyadari bahaya itu dan membantu memadamkan api. Sejak saat itu, Aji lebih berhati-hati dalam menjaga peralatannya. Suatu ketika, seorang pelanggan setia bernama Pak Rahmat, seorang pemilik kafe, menawarkan kerjasama kepada Aji. Pak Rahmat ingin memasukkan nasi goreng Aji ke menu kafenya. Meski awalnya ragu karena takut kehilangan kebebasan sebagai pedagang kaki lima, Aji akhirnya setuju dengan satu syarat, ia tetap bisa berjualan di gerobaknya pada malam hari. Kesepakatan itu membawa perubahan besar dalam hidup Aji. Kini, nasi gorengnya tak hanya dijual di gerobak, tapi juga dinikmati oleh pelanggan kafe yang lebih luas. Pendapatannya meningkat, dan Aji bisa menabung untuk mewujudkan mimpinya, membuka warung nasi goreng yang lebih besar suatu hari nanti. Meski begitu, Aji tak pernah lupa asal-usulnya. Ia tetap setia berjualan di gerobaknya setiap malam, melayani pelanggan yang sudah seperti keluarga. Baginya, gerobak itu bukan sekadar tempat mencari nafkah, tapi juga simbol perjuangan dan harapan. Begitulah kisah Aji, seorang penjual nasi goreng kaki lima yang membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih dengan kerja keras, kejujuran, dan semangat untuk terus belajar. Malam itu, langit yang tadinya cerah perlahan berubah gelap. Awan tebal menggantung, dan hujan mulai turun tanpa peringatan. Aji, yang sedang mendorong gerobak nasi gorengnya, segera mencari tempat berteduh. Jalanan sepi, hanya ada suara gemericik hujan yang menemani. Di sebuah komplek perumahan kecil, Aji memutuskan untuk berhenti di bawah pohon besar di pinggir jalan. Sayangnya, rindangnya daun tak cukup untuk melindunginya dari derasnya hujan. Baju Aji basah kuyup, tapi ia tetap menjaga gerobaknya agar tidak terkena air. Dari balik jendela sebuah rumah kecil di dekatnya, seorang wanita bernama Diah memperhatikan Aji. Dia adalah seorang janda tanpa anak, tinggal sendirian sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Ia dikenal ramah oleh tetangga, meski kehidupannya sederhana. Melihat Aji kehujanan, dia segera keluar dengan payung di tangan. Ia mendekati Aji sambil berkata, "Mas, daripada kehujanan begini, singgah dulu di rumah saya. Nanti bisa sakit." Aji, yang awalnya ragu, akhirnya mengangguk dengan sopan. "Terima kasih, Bu. Kalau tidak merepotkan." "Ah, tidak sama sekali. Ayo masuk," jawab dia sambil tersenyum. Dia mempersilakan Aji masuk ke rumahnya yang sederhana tapi hangat. Ia mengambilkan handuk dan membuatkan secangkir teh hangat. Aji duduk di ruang tamu, merasa sedikit canggung, tapi juga berterima kasih atas kebaikan wanita itu. "Saya sering lihat Mas Aji lewat depan rumah saya malam-malam. Jualan nasi goreng, iya?" tanya dia sambil duduk di depannya. "Iya, Bu, sudah hampir 3 tahun saya jualan begini," jawab Aji. "Maaf merepotkan, saya tidak tahu hujannya bakal sederas ini." "Ah, jangan sungkan.
Saya senang ada tamu. Rumah ini terlalu sepi sejak suami saya meninggal, kata dia dengan nada lembut. Malam itu, hujan terus turun, membuat Aji tak bisa melanjutkan berjualan. Namun, percakapan hangat dengan dia membuat waktu berlalu tanpa terasa. Mereka berbicara tentang banyak hal, perjuangan hidup, kehilangan, hingga mimpi-mimpi yang belum tercapai. Ketika hujan akhirnya reda, Aji pamit dengan rasa syukur yang mendalam. Sebelum pergi, dia memberinya bungkus plastik besar untuk melindungi gerobaknya jika hujan turun lagi. Terima kasih banyak, Bu Diah. Saya benar-benar terbantu malam ini, kata Aji tulus. Jangan sungkan kalau lewat sini lagi, Mas. Kalau butuh tempat berteduh, pintu saya selalu terbuka, balas dia. Sejak malam itu, hubungan mereka menjadi lebih akrab. Setiap kali Aji lewat depan rumah dia, ia selalu menyempatkan berhenti untuk sekadar menyapa. Dalam kesederhanaan dan kebaikan hati, pertemuan di malam hujan itu menjadi awal dari sebuah persahabatan yang hangat, mungkin juga sebuah cerita baru yang belum selesai dituliskan. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk memulai harinya. Rumah kecilnya yang sederhana selalu rapi. Ia terbiasa menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri sebelum bersiap berangkat bekerja. Butik tempatnya bekerja terletak tak jauh dari rumah, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Butik itu bernama Cantika Mode, sebuah tempat mungil yang menjual pakaian wanita, dari gaun kasual hingga kebaya modern. Meski kecil, butik tersebut cukup terkenal di sekitar komplek karena pelayanannya yang ramah dan barang-barangnya yang berkualitas. Dia telah bekerja di sana selama hampir 5 tahun. Setiap hari, dia bertugas membantu pelanggan memilih pakaian, merapikan display baju, dan sesekali menangani pembukuan sederhana. Ia dikenal ramah dan sabar menghadapi berbagai macam pelanggan. Salah satu keahlian dia yang membuatnya disukai adalah kemampuannya memberikan saran pakaian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian pelanggan. Bu Diah, ini kebaya yang cocok untuk pesta anak saya, enggak? Tanya seorang pelanggan suatu hari. Dia tersenyum lembut, memandangi kebaya yang dipegang pelanggan. Kalau dipadukan dengan selendang warna emas, ini pasti terlihat elegan. Tapi, kalau ingin kesan yang lebih segar, mungkin pilih yang ini, ujarnya sambil menunjukkan kebaya berwarna pastel. Pelanggan itu mengangguk puas, dan dia merasa senang bisa membantu. Selain melayani pelanggan, dia juga sering diminta membantu menjahit pakaian yang perlu diperbaiki. Meski bukan penjahit profesional, ia memiliki keterampilan menjahit dasar yang dipelajarinya dari almarhum ibunya. Hal itu sering membuatnya menjadi andalan pemilik butik, Ibu Rini, yang sudah menganggap dia seperti keluarga sendiri. Setelah selesai bekerja, dia biasanya pulang menjelang sore. Sesampainya di rumah, ia membersihkan diri, memasak makan malam, lalu menghabiskan waktu dengan membaca buku atau menonton acara televisi. Kadang-kadang, tetangganya mampir untuk mengobrol, mengusir sepi di rumahnya. Dia adalah pribadi yang tegar meski hidupnya sederhana. Ia merasa bersyukur atas pekerjaannya di butik dan komunitas di sekitar tempat tinggalnya yang hangat. Pertemuannya dengan Aji saat malam hujan itu pun memberikan warna baru dalam hidupnya. Sejak saat itu, ada rasa hangat yang muncul setiap kali ia melihat gerobak nasi goreng Aji melewati rumahnya. Mungkin, hidup yang sederhana ini memang sudah cukup bagi dia. Tapi siapa tahu, mungkin saja sebuah babak baru sedang menantinya, babak yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya selama ini. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi komplek kecil tempat dia tinggal. Biasanya, pada jam seperti ini, suara gerobak Aji yang berderit pelan sudah terdengar melewati rumahnya. Bau harum nasi goreng khas Aji juga sering menyelinap ke udara malam, membuat suasana terasa akrab dan hidup. Namun, malam ini berbeda. Aji tak kunjung lewat. Dia memandangi jalan dari balik jendela rumahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, tetapi jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Dia merasa ada yang aneh. Selama ini, Aji hampir tak pernah absen berjualan, bahkan ketika hujan sekalipun. Kenapa ya, Mas Aji nggak lewat malam ini? Gumam dia dalam hati. Rasa khawatir mulai muncul.
Setelah beberapa menit termenung, dia memutuskan untuk bertanya kepada salah satu tetangganya, Pak Joko, yang sering membeli nasi goreng Aji. Ia berjalan ke rumah Pak Joko yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Pak Joko, saya mau tanya, Mas Aji nggak jualan malam ini? Iya, biasanya dia lewat depan rumah saya, tapi kok nggak kelihatan, tanya dia. Pak Joko menggeleng, saya juga heran, Bu Diah. Tadi saya tunggu-tunggu mau beli nasi goreng, tapi nggak ada. Mungkin Mas Aji lagi sakit atau ada urusan. Jawaban itu tak menghilangkan kekhawatiran dia. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan payung di tangan, dia berjalan menuju rumah kontrakan kecil tempat Aji tinggal, yang letaknya tak terlalu jauh. Saat tiba di sana, ia melihat lampu rumah Aji menyala redup. Dia mengetuk pintu perlahan sambil memanggil, Mas Aji, ini saya, Bu Diah. Apa Mas Aji ada di rumah? Tak lama kemudian, pintu terbuka. Aji muncul dengan wajah pucat dan badan berselimut sarung. Oh, Bu Diah, maaf, saya nggak jualan malam ini. Lagi kurang enak badan, ujarnya dengan suara lemah. Dia menatap Aji dengan prihatin. Mas Aji demam? Iya. Sudah minum obat? Aji menggeleng pelan. Belum, Bu. Saya cuma istirahat saja. Mungkin besok sudah baikan. Dia langsung merasa iba. Tunggu sebentar, Mas. Saya ambilkan obat dan bubur dari rumah. Tanpa menunggu jawaban, dia kembali ke rumahnya. Ia menyiapkan bubur hangat dan mengambil obat penurun demam dari kotak obatnya. Dalam waktu singkat, dia sudah kembali ke rumah Aji. Mas, ini makan dulu ya. Bubur hangat. Obatnya diminum setelah itu, ujar dia sambil menaruh bungkusan di meja kecil. Aji tampak terkejut sekaligus tersentuh. Terima kasih banyak, Bu Diah. Saya nggak tahu harus bilang apa. Ah, jangan sungkan, Mas. Kita kan tetangga. Istirahat yang cukup, ya. Kalau besok masih sakit, jangan ragu bilang ke saya. Biar saya bantu belikan sesuatu, kata dia tulus. Malam itu, meski tubuhnya lemah, hati Aji terasa hangat. Ia tak menyangka ada yang begitu peduli kepadanya. Sementara itu, dia pulang dengan perasaan lega, berharap Aji segera sembuh dan bisa kembali berjualan seperti biasa. Bagi keduanya, malam itu menjadi bukti bahwa kebaikan kecil dapat membuat hidup seseorang terasa lebih ringan dan bermakna. Keesokan paginya, tubuh Aji sudah terasa jauh lebih baik. Meski masih sedikit lelah, semangatnya untuk kembali berjualan membuatnya bangkit dari tempat tidur. Ia teringat kebaikan dia semalam yang datang membawa bubur dan obat saat dirinya terbaring sakit. Dalam hati, Aji merasa perlu melakukan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih. Setelah membersihkan gerobaknya dan menyiapkan bahan-bahan untuk berjualan nanti malam, Aji memutuskan pergi ke toko baju di pasar dekat rumahnya. Ia ingin mencari sesuatu yang sederhana tetapi bermakna untuk diberikan kepada dia. Tolong, Pak, saya mau cari selendang yang cocok untuk seorang perempuan, umurnya sekitar 35, ujar Aji kepada penjaga toko. Penjaga toko tersenyum sambil menunjukkan beberapa pilihan selendang. Ini ada yang motif batik dan ini yang polos, Mas. Biasanya perempuan suka yang seperti ini. Aji memilih dengan hati-hati. Akhirnya, ia memilih selendang dengan motif bunga berwarna pastel yang lembut. Saya ambil yang ini, Pak. Tolong dibungkus rapi, ya. Setelah itu, Aji juga membeli sekotak kecil kue kering di toko sebelah untuk melengkapi bingkisannya. Baginya, ini adalah cara sederhana untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada dia. Malam harinya, sebelum mulai berjualan, Aji berjalan menuju rumah dia dengan membawa bingkisan tersebut. Setibanya di depan rumah, ia mengetuk pintu dengan perlahan. Bu Diah, ini saya, Mas Aji, panggilnya. Dia membuka pintu dan tersenyum melihat Aji berdiri di sana. Wah, Mas Aji sudah sembuh. Iya, syukurlah. Ada apa malam-malam datang ke sini? Aji tersenyum malu. Ia menyerahkan bingkisan itu kepada dia. Bu, ini ada sedikit bingkisan. Nggak seberapa, cuma sebagai ucapan terima kasih karena sudah bantu saya semalam. Dia tampak terkejut,
tetapi ia menerima bingkisan itu dengan senyum hangat. "Mas Aji, nggak perlu repot-repot begini. Saya ikhlas kok membantu, tapi saya tetap ingin mengucapkan terima kasih, Bu. Kalau nggak ada Bu Diah, mungkin saya masih sakit sampai sekarang," kata Aji tulus. Dia membuka bingkisan itu perlahan. Ketika melihat selendang cantik dan kue kering di dalamnya, ia tersenyum lebar. "Mas, ini bagus sekali. Terima kasih, ya, saya suka selendangnya." Aji merasa lega melihat dia senang. "Semoga bermanfaat, Bu. Saya pamit dulu, ya. Mau mulai jualan. Mas Aji, kalau lewat sini nanti malam, mampir sebentar ya. Saya mau coba pakai selendangnya," ujar dia dengan nada bercanda. Aji tertawa kecil. "Siap, Bu. Saya pasti mampir." Malam itu, Aji kembali berjualan dengan semangat baru. Ia merasa bersyukur memiliki tetangga seperti dia yang peduli dan tulus. Bagi dia, bingkisan sederhana dari Aji adalah lebih dari sekadar hadiah. Itu adalah tanda perhatian dan penghargaan yang membuatnya merasa dihargai. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Hujan yang mempertemukan mereka beberapa waktu lalu kini seperti membawa kebahagiaan kecil yang terus tumbuh dalam kehidupan mereka. Malam itu, Aji kembali mendorong gerobaknya untuk berjualan seperti biasa. Namun, sebelum menuju lokasi jualannya, ia mengingat janjinya untuk mampir ke rumah dia. Dalam hati, Aji merasa ini kesempatan baik untuk menunjukkan rasa terima kasihnya lebih dalam. Sebelum sampai di rumah dia, Aji berhenti sejenak di pinggir jalan dan mulai memasak 2 porsi nasi goreng istimewa dengan bahan terbaik yang ia punya. Ia menambahkan irisan ayam, telur, dan sedikit acar untuk melengkapi hidangan itu. Ketika tiba di depan rumah dia, ia mengetuk pintu sambil membawa 2 piring nasi goreng yang masih hangat. "Bu Diah, ini saya, Mas Aji," panggilnya. Dia membuka pintu, masih mengenakan selendang yang diberikan Aji tadi. Wajahnya tampak cerah. "Wah, Mas Aji bawa apa itu?" tanyanya sambil tersenyum. Aji mengangkat piring-piring nasi goreng itu. "Tadi saya janji mau mampir, kan? Sekalian bawa nasi goreng untuk kita makan bareng." Dia tertawa kecil. "Wah, spesial sekali. Ayo, Mas, kita makan di teras saja. Udara malam ini enak." Mereka duduk di teras rumah dia yang sederhana, di bawah langit malam yang cerah. Suara jangkrik terdengar samar, menemani mereka yang duduk di meja kecil dengan 2 piring nasi goreng di atasnya. "Mas Aji memang jago masak. Nasi goreng ini aromanya luar biasa," kata dia sambil mencicipi. Aji tersenyum malu. "Ah, biasa saja, Bu. Tapi kalau Bu Diah suka, saya senang." Percakapan mereka mengalir hangat. Dia bercerita tentang hari-harinya di butik, sementara Aji menceritakan suka duka berjualan nasi goreng. Mereka saling berbagi cerita, tawa, dan pandangan hidup. "Mas Aji, tahu nggak, saya jarang makan malam di rumah sendiri yang serasa menyenangkan seperti ini," kata dia sambil menatap langit. Aji tersenyum kecil. "Kalau begitu, kapan-kapan saya mampir lagi, Bu. Biar nggak terlalu sepi." Dia mengangguk pelan, merasa ada sesuatu yang hangat menyelinap di hatinya. Dalam kesederhanaan momen itu, mereka berdua menemukan kebahagiaan kecil yang tulus. Setelah selesai makan, Aji mengucapkan terima kasih dan berpamitan untuk melanjutkan jualannya. Namun, sebelum pergi, dia sempat berkata, "Mas Aji, kalau ada apa-apa, jangan ragu bilang ke saya, ya. Kita ini kan tetangga, saling bantu itu hal yang biasa." Aji mengangguk. "Terima kasih, Bu Diah. Kalau begitu, saya lanjut dulu, ya." Malam itu, saat Aji melanjutkan mendorong gerobaknya, hatinya terasa lebih ringan. Begitu pula dengan dia, yang duduk di teras memandangi piring kosong dengan senyum kecil di wajahnya. Tanpa mereka sadari, kebersamaan sederhana itu mulai membangun sebuah hubungan yang lebih dalam, penuh perhatian, dan kehangatan. Pulang dari berjualan malam itu, Aji merasa lelah, tetapi anehnya, matanya tak bisa terpejam. Ia berbaring di tempat tidurnya yang sederhana, tetapi pikirannya terus melayang pada sosok dia. Wajah ramah wanita itu,
senyumnya yang tulus, dan selendang yang dipakainya malam tadi terus terbayang di benaknya. Apa ini karena aku terlalu terkesan dengan kebaikannya? Gumam Aji sambil menatap langit-langit. Aji mencoba mengabaikan pikirannya dengan membaca buku lama yang ada di samping tempat tidurnya, tetapi fokusnya tetap terganggu. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan dia muncul lagi. Hatinya terasa hangat, tetapi juga gelisah. Di sisi lain, di rumah kecilnya, dia juga mengalami hal serupa. Ia duduk di tempat tidurnya sambil memandangi selendang yang diberikan Aji. Malam ini terasa berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam kebersamaan mereka tadi. Kenapa aku terus memikirkan Mas Aji? Iya. Dia bergumam pelan sambil merapikan selendang di tangannya. Ia mencoba menyangkal perasaannya, menganggap bahwa itu hanya rasa terima kasih karena Aji telah berusaha menunjukkan perhatian padanya. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa itu hadir. Dia teringat betapa tulus Aji dalam setiap kata dan tindakannya, termasuk saat membawa nasi goreng tadi malam. Malam itu, di bawah langit yang sama, dua hati yang sebelumnya hanya sekadar tetangga mulai merasakan sesuatu yang lebih. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi satu hal pasti, perasaan yang muncul itu telah mengubah cara mereka memandang satu sama lain. Tanpa sadar, Aji dan dia perlahan-lahan memasuki babak baru dalam hidup mereka. Babak yang diawali oleh hujan, kehangatan, dan kebersamaan sederhana yang ternyata menyimpan harapan yang lebih besar di masa depan.